Di Philadelphia, petugas pemadam kebakaran Cooper mengajak putrinya Riley ke konser sebagai hadiah atas nilainya yang bagus. Di luar lokasi, mereka bergabung dengan kerumunan gadis remaja untuk menyaksikan penyanyi Lady Raven turun dari busnya. Kemudian mereka mengantri di pintu masuk dan Cooper memperhatikan beberapa polisi di sekitar. Begitu masuk, dia juga melihat ada petugas di mana-mana. Cooper mencoba menjadi ayah yang baik, merekam Riley saat dia bergabung dengan grup menari dan membelikannya makanan ringan. Dia mengajaknya berbicara dan mengetahui bahwa di sekolah, Riley selalu dikucilkan oleh gadis-gadis lain. Saat mereka berjalan-jalan, Cooper memperhatikan lebih banyak polisi dan kamera keamanan tambahan. Akhirnya mereka duduk di tempat duduk mereka dan mendengarkan band pembuka, sementara Cooper melihat bahwa polisi juga ada di area itu. Konser dimulai dan Cooper harus menutup telinganya untuk mengatasi semua teriakan. Setelah beberapa lagu, dia memberitahu Riley bahwa dia akan buang air kecil. Namun begitu dia berada di kamar mandi, dia menggunakan waktunya untuk memeriksa rekaman di ponselnya. Ternyata Cooper adalah seorang pembunuh berantai dan dia sedang memeriksa korban terbarunya, Spencer, yang terjebak di rumah rahasia Cooper. Kemudian Cooper mencuci tangannya dan berhalusinasi bahwa ibunya sedang berdiri di sana. Saat semakin banyak kendaraan polisi mengelilingi tempat tersebut, Cooper meninggalkan kamar mandi dan dihadang oleh ibu Jody. Dia menjelaskan bahwa remaja terkadang aneh dan berjanji bahwa putrinya akan segera melibatkan Riley dalam aktivitasnya. Cooper kembali ke tempat duduknya dan bersamaan dengan itu, Raven berbicara tentang ayahnya yang hilang dan bagaimana dia belajar untuk move on. Dia meminta penggemarnya untuk menggunakan senter ponsel mereka, dan tempat itu akan menyala saat dia bermain piano. Saat itu Cooper melihat polisi membawa seorang pria menjauh dari kerumunan. Ada juga petugas yang berbaris di belakangnya. Saat istirahat, Cooper dan Riley pergi membeli kaos, tapi ukurannya tidak ada. Jamie si penjual kaos berjanji akan membawakan lebih banyak lagi barang, dan Cooper menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang polisi. Jamie mengatakan hal ini seharusnya rahasia, namun ia tetap membocorkannya. Polisi telah mengetahui bahwa pembunuh berantai yang dikenal sebagai si penjagal akan hadir di konser tersebut, jadi mereka datang untuk menangkapnya. Setiap orang yang keluar sedang diperiksa dan semua pintu keluar kecuali di belakang panggung. Cooper tertawa canggung karena dialah si penjagal. Setelah itu dia membawa Riley melewati venue sambil berpura-pura ingin makanan ringan, padahal sebenarnya dia sedang memeriksa pintu keluar dan memastikan apakah semuanya diblokir oleh polisi. Cooper memperhatikan seorang wanita mabuk berdiri di dekat tangga dan secara halus mendorongnya hingga terjatuh. Polisi di pintu masuk berlari untuk memeriksanya dan Cooper mencoba pergi, hanya untuk memastikan berapa banyak petugas di luar. Tanpa pilihan, dia kembali ke konser bersama Riley. Lady Raven mengumumkan bahwa ada tamu istimewa dan tiba-tiba muncul melalui platform di sebelahnya yang terbuka. Cooper menatap pintu yang terbuka dan memberitahu Riley bahwa akan menyenangkan masuk ke sana untuk melihat kemana mereka akan dibawa, tapi Riley menegurnya karena perilakunya yang aneh. Dia harus tetap diam agar tidak curiga dan dia menatap pintu Palka dengan frustasi. Lalu Cooper kembali ke toko kaos dan menemukan Jamie sedang dalam perjalanan ke ruang persediaan, jadi dia ikut. Dia melihat Jamie menggunakan kartu kunci untuk mengakses ruangan, jadi saat mereka berada di dalam, dia berpura-pura membantunya memindahkan kotak hanya untuk mencuri kartunya. Jamie membuka diskusi tentang si penjagal, dan dia mengakui bahwa dia terobsesi mengikuti kasus tersebut. Dia bahkan memiliki beberapa foto korban yang dicincang di ponselnya. Semua karyawan mendapat pelatihan khusus hari ini dan bahkan mendapatkan kata sandi untuk mengidentifikasi mereka, yaitu Hamilton. Setelah akhirnya mendapatkan kaos tersebut, Cooper menyelinap ke ruang istirahat karyawan tersebut dengan membawa kartu kunci Jamie. Polisi ada di sana untuk memeriksa informasi yang mereka miliki dan mereka setuju bahwa jika mereka menemukan si penjagal, mereka harus menjauhkannya dari warga sipil. Cooper menggantungkan kartu Jamie di jaketnya untuk berpura-pura menjadi karyawan dan melewati kelompok tersebut untuk mencapai meja makanan ringan agar dia dapat mendengar mereka dengan lebih baik. Di dekatnya ada foto TKP terbarunya. Saat polisi meminta gula, Cooper langsung menyadari bahwa permintaan tersebut terlihat ramah dan kooperatif. Dalam perjalanan keluar, Cooper mencuri radio dari tas polisi. Di koridor, Cooper dihadang lagi oleh ibu Jody dan ibu Jody marah saat Cooper mencoba mengabaikannya. Pertengkaran mereka menarik perhatian dua polisi, namun mereka terhenti saat mendengar teriakan pria. Kedua petugas tersebut bergegas ke pintu masuk tempat polisi lain menangkap pria tersebut. Kali ini Cooper juga memperhatikan Josephine di antara mereka. Kembali ke tempat duduknya, Cooper diam-diam memasang earbud dan mendengarkan radio polisi, mengetahui bahwa mereka telah memastikan bahwa pria yang mereka tangkap adalah orang yang salah.
dia hanyalah seorang pencuri yang panik karena mengira polisi ada untuknya. Saat beberapa petugas berjalan di antara kursi untuk menangkap pria lain, Cooper mendengarkan deskripsi pria yang harus mereka cari. Salah satunya adalah seorang laki-laki berkulit putih berusia 30-an dengan tato binatang di lengan kanannya, yang menggambarkan dirinya. Untungnya dia menemukan sebuah gelang di tas seorang gadis dan memakainya untuk menutupi tatonya. Setelah memeriksa peta lokasi di ponselnya, dia memberitahu Riley bahwa dia lupa kartu kreditnya di kios kaos dan pergi lagi. Di radio, dia mendengar bahwa FBI sedang mendirikan tenda di sekitar gedung dan barikade di jalan-jalan utama. Cooper mempertimbangkan untuk membunyikan alarm kebakaran, tapi dia melihat ada kamera keamanan yang mengawasinya. Dia juga mendengar Josephine menebak bahwa dia akan mencoba trik alarm. Dia malah menyelinap ke kedai burger dan mengotak-atik alat penggorengnya. Begitu dia pergi, seorang pekerja memeriksa kentang gorengnya dan menemukan 2 botol mengambang di minyak panas. Botol-botol tersebut tiba-tiba meledak dan pengunjung berteriak panik, menarik perhatian polisi. Saat semua orang terganggu, Cooper mencuri celemek dan memakainya untuk dia pergi ke atap. Ternyata ada polisi juga di sana, jadi Cooper memberitahu mereka bahwa dia butuh udara segar setelah kejadian di dapur. Para petugas mengkonfirmasi ceritanya di radio namun tetap meminta kodenya, jadi Cooper mengucapkan Hamilton. Masih ragu, polisi pun meminta kartu namanya. Untungnya, Cooper menemukan dompet di saku celemeknya dan kartu venue yang dapat melepaskannya dari interogasi. Sebelum berpaling, dia bertanya tentang Josephine. Polisi menjelaskan bahwa dia adalah seorang profiler yang pernah menangkap banyak pembunuh berantai di masa lalu. Ketika dia kembali ke bawah, Cooper melihat pekerja dengan luka bakar parah dan halusinasi ibunya berdiri di sampingnya. Setelah itu Cooper menemukan Riley yang khawatir dengan perilakunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia terpojok oleh ibu Jody, adapun Riley memintanya untuk tidak mengkhawatirkan teman-teman sekelasnya lagi karena dia berteman dengan gadis-gadis yang duduk di sebelahnya. Saat mereka kembali ke tempat duduknya, Riley menjelaskan bahwa ini adalah bagian di mana Raven memilih seorang gadis dari penonton untuk naik ke atas panggung dan bahkan melihat ke belakang panggung. Melihat hal itu sebagai sebuah peluang, Cooper mendekati salah satu petugas kerumunan dan memberitahunya bahwa Riley baru saja pulih dari leukemia berkat Lady Raven yang menjadi inspirasinya. Polisi semakin dekat ke tempat Cooper, tapi untungnya rencananya berhasil dan Riley terpilih untuk naik ke panggung. Mereka berdua mendapatkan izin masuk ke belakang panggung dan pengamanan berbicara dengan polisi untuk mengizinkan mereka lewat. Riley sangat gugup, tetapi dia tetap masuk ketika Raven memanggilnya, dan Cooper mencoba menikmati kebahagiaan putrinya sambil mengabaikan semua polisi di dekatnya. Di tengah kerumunan, Jody dan ibunya sangat marah melihat Riley di atas panggung. Setelah lagu selesai, Cooper melihat seorang gadis pingsan dan mengangkatnya, meminta tempat istirahat kepada para pekerja. Dia dibawa ke belakang panggung tepat sebelum Josephine dapat melihatnya. Cooper membantu gadis yang sakit itu menenangkan diri dan bahkan memberinya suplemen. Manajer sangat berterima kasih atas bantuannya dan mengizinkan mereka menonton akhir konser di samping panggung. Cooper bertanya padanya apakah mereka bisa keluar melalui pintu belakang panggung untuk menghindari kerumunan di akhir dan manajer menjawab ya. Setelah konser selesai, Cooper mendengar di radio polisi bahwa setiap pria di tempat tersebut akan diperiksa saat keluar. Namun ketika dia mencoba untuk pergi bersama Riley, dia menemukan bahwa pintu belakang panggung juga diblokir oleh polisi. Di ruangan terdekat, Cooper tidak sengaja mendengar Josephine memberitahu Raven bahwa kamera akan berisi foto dan data setiap orang yang datang ke konser. Karena putus asa, Cooper mendekati Raven dan memintanya untuk berbicara secara pribadi tentang kondisi Riley. Mereka memasuki ruang ganti dan Cooper mengakui bahwa dialah si penjagal sambil mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan Spencer di selnya. Ada tombol yang memungkinkannya melepaskan karbon monoksida ke dalam sel, yang akan membunuh Spencer sebelum polisi menemukannya. Jika Raven mau bekerja sama, Cooper berjanji akan melepaskannya. Setelah itu Raven memberitahu polisi bahwa Cooper dan Riley akan pergi bersamanya dengan limusin, jadi mereka bisa melarikan diri tanpa diperiksa oleh polisi. Di pintu masuk utama, kerumunan orang tertunda karena pemeriksaan dan Josephine khawatir bahwa ini tidak efektif. Selama perjalanan, Cooper memberitahu pengemudi di mana dia meninggalkan mobilnya sehingga mereka dapat diturunkan di sana. Namun Raven bertanya kepada Riley apakah dia dapat mengunjungi rumahnya. Riley menjadi bersemangat dan menelepon ibunya untuk meminta izin. Jadi Cooper hanya bisa tersenyum sambil memberikan alamat rumahnya kepada pengemudi tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka disambut oleh istri Cooper, Rachel, dan anak mereka yang lain. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Cooper mengingatkan Raven bahwa dia akan membunuh Spencer jika dia mencoba melakukan apapun. Sambil minum kopi dan kue, Rachel bertanya tentang konser tersebut dan Raven memberitahunya tentang operasi polisi untuk menangkap jagal.
FBI menemukan tanda terima tiket konser di salah satu rumah palsu milik penjagal, sehingga mereka menghubungi Raven untuk membuat rencana tersebut. Josephine telah membuat profil si penjagal selama beberapa waktu dan menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pria kulit putih berusia 30-an atau awal 40-an, memiliki posisi yang berwenang, mengendarai mobil berwarna gelap karena kemungkinan mengidap OCD, dan memiliki hubungan buruk dengan ibunya. Cooper merasa tidak nyaman karena betapa akuratnya setiap kata dan menunjukkan bahwa ini sudah larut, namun Raven menawarkan untuk memainkan sebuah lagu di piano keluarga. Dia menyuruh Riley duduk di sebelahnya dan menggunakan kesempatan itu untuk mencuri ponselnya. Setelah lagu selesai, Raven mengatakan mereka harus mengambil foto selfie, tetapi Riley tidak dapat menemukan ponselnya. Jadi Raven menyuruhnya menggunakan ponsel Cooper dan dia langsung mengambilnya dari tangannya. Setelah mereka mengambil foto, Raven meminta ke kamar mandi dan bergegas masuk ke sana membawa ponsel Cooper, lalu mengunci pintunya. Cooper mulai menggedor pintu dan keluarganya merasa aneh dengan perilakunya. Ponsel tidak terkunci dan Raven berbicara dengan Spencer, menanyakan detail apapun yang dia ingat tentang area tersebut. Spencer menyebutkan hal-hal seperti warna pintu dan patung di dekatnya, lalu Raven memulai streaming langsung di ponselnya. Dia memberitahu para pengikutnya semua detail yang disebutkan Spencer hingga seseorang mengenali tempat itu dan melaporkannya ke polisi. Raven juga mengirim pesan kepada sopirnya, yang masih berada di luar, memintanya untuk menelepon polisi juga. Saat dia memeriksa ponsel Cooper lagi, layarnya telah terkunci. Selanjutnya Raven berteriak bahwa Cooper adalah si penjagal. Dia mendengar suara-suara aneh dan teriakan di balik pintu, yang tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan Cooper yang sangat gugup. Dia mengambil ponselnya dan memeriksa Spencer, untuk memastikan keberadaannya. Setelah itu Cooper membawa Raven ke garasi, lalu dia mengambil tas kejahatannya dan mendorong Raven ke dalam mobil Rachel karena Josephine benar tentang warna kendaraannya. Raven mencoba berbicara dengannya menggunakan nada dan kata-kata seorang ibu, tapi Cooper tidak terpengaruh. Dia mengumumkan bahwa dia akan membunuh Raven sebagai kejahatan terakhirnya dan kemudian melakukan bunuh diri untuk menghentikan monster tersebut. Saat Cooper membuka garasi, dia menemukan keluarganya menghalangi jalan. Dia menguncinya di kamar Riley tapi dia lupa tentang jendela dan pohon di sebelahnya. Cooper semakin panik dan Raven menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan mobil. Saat itu juga polisi tiba dan membawa keluarga tersebut ke tempat aman, sementara Cooper berlari ke lemarinya untuk memindahkan beberapa barang. Raven masuk ke limusinnya dan sopirnya digantikan oleh polisi, sehingga dia juga bisa dijaga. Para petugas menyerbu masuk ke dalam rumah, dan menemukan terowongan tersembunyi di dalam lemari yang memungkinkan Cooper melarikan diri melalui halaman tetangga. Beberapa saat kemudian, limusin itu berhenti dan polisi datang ke kursi belakang untuk memborgol Raven ke batang logam. Ternyata polisi tersebut adalah Cooper, yang melarikan diri dari rumahnya sambil mengenakan seragam polisi. Kemudian dia terus mengemudi sambil mengumumkan bahwa dia akan membawa Raven ke salah satu rumah rahasianya untuk membunuhnya, sebuah dorongan yang dia miliki sejak dia melihatnya di atas panggung. Saat limusin berhenti di lampu merah, Raven membuka jendela dan meminta orang-orang untuk memanggil polisi. Kerumunan berkumpul di sekitar mobil dan tidak membiarkannya melaju. Saat Cooper menyadari istrinya meninggalkan beberapa pakaian di dalam mobil, Raven terus meronta-ronta dengan borgolnya hingga dia berhasil melepaskan palangnya. Dia bergegas keluar dari limusin saat polisi tiba, menyebabkan kerumunan itu mundur karena panik. Para petugas melepaskan tembakan dan menghancurkan limusin tersebut, namun ketika mereka memeriksa ke dalam, mereka mendapati limusin itu kosong. Cooper melarikan diri dengan mengenakan hoodie dan berbaur di tengah kerumunan. Setelah itu, Raven dibawa ke salah satu rumah kriminal, di mana dia berterima kasih kepada penggemarnya atas bantuannya dan memeriksa Spencer yang diselamatkan. Sementara itu, Rachel kembali ke rumahnya setelah mengantar anak-anaknya ke rumah saudara perempuannya. Josephine berpikir dia seharusnya bersembunyi juga, tapi Rachel ingin berada di sini. Setelah menugaskan beberapa polisi keluar, Josephine pergi. Rachel menonton video penculikan Spencer yang mereka temukan di kamera keamanan dan membuat teh. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Cooper, yang menyelinap masuk tanpa disadari. Cooper mengira istrinya yang menjebaknya, jadi Rachel harus mengakuinya. Beberapa minggu yang lalu, dia mulai curiga bahwa Cooper berselingkuh, namun dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang lain karena pakaiannya berbau cairan pembersih rumah sakit. Dia juga mendengarnya berbohong kepada tetangga di depannya dengan cara yang begitu meyakinkan hingga membuatnya merinding. Suatu hari Rachel mengikutinya ke salah satu rumahnya yang lain dan meninggalkan tanda terima tiket sebelum menelepon polisi secara anonim, berharap mereka akan membuktikan bahwa dia salah. Cooper melepas bajunya karena baunya dan mengambil pisau, siap menyerang.
Rachel mengalihkan perhatiannya dengan memintanya menyelesaikan kue yang dibuat Riley karena hari ini seharusnya menjadi perayaan. Cooper setuju untuk makan setelah melihat Rachel menggigitnya. Dia menjelaskan bagaimana korban mati biasanya memberinya rasa damai, tapi Rachel telah membuatnya marah sehingga dia ingin membunuhnya sebelum membunuh dirinya sendiri. Tiba-tiba Cooper mulai merasa pusing dan menyadari bahwa Rachel telah menemukan obat penenang di dalam tas kejahatannya, yang dia tambahkan ke dalam kuenya. Saat dia berdiri, dia mendengar ibunya dan menemukannya di depan pintu memanggilnya monster. Cooper menangis dan mencoba mendekatinya, namun polisi mengepungnya dan menangkapnya. Cooper yang marah melompat ke arah petugas untuk menjatuhkannya, tetapi sebelum dia bisa menyerang petugas lainnya, Josephine bergabung dengan taser lain dan mereka berhasil menjatuhkannya. Saat Cooper yang diborgol diseret keluar rumah, dia meminta waktu sebentar untuk mengambil sepeda Riley yang terjatuh. Pada saat itu, polisi membawa anak-anak itu kembali, dan Riley memeluk ayahnya sebelum dia dibawa pergi. Di belakang truk polisi, Cooper mengungkapkan bahwa dia mencuri jeruji dari sepeda dan sekarang menggunakannya untuk melepaskan borgolnya sambil tertawa. Belakangan, Jamie melihat wajah Cooper diberita dan panik karena dia membantu penjahat. Pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan video lainnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton.